Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania, Praseksi 8. Di video kali ini kita akan belajar tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, di antara kalian adakah yang suka bercocok tanam atau mengoleksi tanaman hias? Jika iya, maka kalian harus tahu ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jika kalian tidak memperhatikan faktor ini, bisa jadi tanaman kalian kurang tumbuh dengan baik. Oke, yang pertama yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Faktor eksternal ada 6, yaitu zat hara, cahaya, air, suhu, kelembaban, dan juga tanah. Yang pertama kita bahas yaitu zat hara. Semua makhluk hidup pasti memerlukan makanan atau nutrisi untuk sumber energi. Zat hara terbagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Makro adalah zat yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Contohnya yaitu C, O, H, N, S, P, K, dan Mg. Sedangkan mikro adalah zat yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Contohnya yaitu Fe, Cl, Cu, Zn, Mo, B, dan Ni. Keadaan fisiologis tumbuhan yang mengalami kekurangan unsur makro atau unsur mikro disebut defisiensi. Defisiensi yang terjadi pada tumbuhan akan berpengaruh terhadap proses pertumbuhan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu cahaya. Cahaya merupakan sumber energi dalam fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis digunakan dalam proses pertumbuhan. Nah, cahaya yang memadai juga dapat meningkatkan pembentukan kloroplas. Jika tanaman memperoleh cahaya yang sedikit, maka pertumbuhan akan lebih cepat tetapi abnormal, atau tumbuh-tumbuhan tersebut bisa dianggap lemah. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu air. Air merupakan senyawa yang sangat penting bagi tumbuhan. Nah, air ini berfungsi membantu reaksi kimia dalam sel. Air menunjang fotosintesis dan menjaga kelembaban. Kandungan air yang terdapat di dalam tanah berfungsi sebagai pelarut unsur hara sehingga unsur hara tersebut mudah diserap oleh tumbuhan. Selanjutnya yaitu temperatur atau suhu. Nah, di sini semakin tinggi temperatur, maka akan semakin besar pula transpirasinya. Akan tetapi, kandungan air dalam tubuh tumbuhan akan semakin rendah, sehingga proses pertumbuhan akan semakin lambat. Selanjutnya yaitu kelembaban. Kelembaban mempengaruhi keberadaan air yang diserap oleh tanaman dan mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi pemanjangan sel. Kelembaban juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Yang terakhir yaitu tanah. Pada kondisi pH tanah netral, unsur-unsur yang diperlukan seperti kalsium, magnesium, fosfor, kalium cukup tersedia. Namun, pada pH asam, unsur yang tersedia adalah Al, Mo, Zn yang dapat meracuni tubuh tumbuhan. Nah, jadi beda kondisi pH-nya juga akan mempengaruhi kondisi tanahnya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai faktor internal. Yang termasuk ke dalam faktor internal yaitu gen dan fitohormon. Tentu kalian sudah pernah mendengarkan apa itu gen sebelumnya. Nah, gen ini merupakan substansi yang menurunkan sifat dari induk ke keturunannya. Dalam tumbuhan, gen bisa mengatur keadaan fisik dan non-fisik tumbuhan. Misalnya, warna bunga atau rasa buahnya. Sedangkan fitohormon merupakan zat yang mengendalikan fungsi tubuh pada tumbuhan. Nah, contoh fitohormon ini bermacam-macam. Antara lain, ada auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, traumalin, dan kalin. Nah, di sini kalian bisa lihat macam-macam fitohormon beserta fungsinya. Silakan kalian baca. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.